gitu. Jadi biasanya memang pada saat stimulasi vestibular ini anak cenderung memang tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanannya itu jangan sampai kemudian membuat anak akhirnya tidak mau lagi besoknya. Berbicara tentang stimulasi keseimbangan duduk, maka tak lepas dari stimulasi sistem vestibular secara keseluruhan. Jadi pusatnya sistem vestibular itu sendiri ada di dalam telinga, yaitu di koklea, yang fungsinya adalah untuk menerima dan mengolah informasi sensorik yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh dan pergerakan mata. Nah, oleh karena sistem vestibular ini pusatnya ada di dalam telinga, maka stimulasi vestibular ini yang paling dasar adalah gerakan yang melibatkan pergerakan dari kepala. Sebagai contohnya kita ambil yang paling simpel adalah pada bayi. Misalkan kita gendong bayi, lalu kita lakukan gerakan mengayun-ngayun bayi, ya, ke depan ke belakang, ke kanan kiri, atas bawah. Itu sudah merupakan suatu stimulasi. Atau kalau pada orang zaman dulu, ya, di kampung-kampung yang mungkin tanahnya masih luas, rumahnya juga luas, ya, sehingga ada ruang khusus yang memang disediakan untuk dibuatkan ayunan untuk bayi. Nah, biasanya ayunan ini akan diberikan pada bayi sedini mungkin sampai dengan usia 2 atau 3 tahun. Nah, ini sangat bagus sekali untuk stimulasi vestibular bagi anak. Di era yang sudah sangat maju, sekarang bisa menggunakan bola gym, ya. Jadi anak itu nanti akan distimulasi dengan menggunakan bola gym dalam berbagai posisi seperti terlentang, tengkurap, kemudian duduk, bahkan bisa juga dilakukan dengan cara berdiri, ya, sesuai dengan target yang diinginkan oleh terapis biasanya. Nah, nanti mungkin ini bisa dilakukan di rumah oleh orang tua dengan cara memperhatikan hal-hal yang memang perlu ditekankan pada saat menstimulus bayi di atas bola gym. Nah, pada saat menstimulus anak ini di bola gym dalam posisi terlentang, jika memang ada refleks primitif yang masih belum matang, entah itu ATNR, STNR, atau mungkin moro, itu akan sangat terlihat. Contohnya, jika memang ada refleks moro yang belum matang adalah kita bisa lihat dari ekspresi mukanya anak ini. Ya, terlihat sangat cemas dan ketakutan. Juga ada ekspresi kagetnya. Terutama pada saat gerakan kepalanya itu mendekati lantai. Jadi kan nanti bola itu akan ada yang didekatkan ke kita, kemudian nanti dijauhkan lagi, didekatkan, dijauhkan. Nah, pada saat dijauhkan, itu kan gerakan kepala itu akan mendekati lantai. Nah, pada saat disitulah terlihat sekali ekspresi cemasnya, kagetnya, ya, ketakutannya. Atau jika memang refleks ATNR atau STNR masih ada, kita bisa lihat cirinya adalah anak itu jari-jarinya menggenggam kuat, kemudian gerakan kakinya juga ada gerakan menekuk. Itu sangat terlihat anak begitu tidak rileks, ya. Itu bisa nanti tampak pada satu sisi atau dua sisi bagian tubuh anak, tergantung dari problemnya itu sendiri, ya. Ada yang memang hanya satu sisi, ada yang kedua-duanya, kakinya, semuanya, tangannya. Nah, itu nanti dilihat. Biasanya STNR atau ATNR ini akan sangat terlihat, ya, pada saat gerakan bolanya kita rotasikan entah ke kanan ataupun ke kiri, itu akan sangat tampak sekali. Jadi nanti stimulasinya ke arah situ yang sekiranya anak tidak nyaman. Nah, stimulasi ini nanti dilakukan tidak hanya dalam posisi terlentang, ya. Jadi juga posisi tengkurap, kita lakukan gerakan yang sama, ya. Ke depan, ke belakang, kemudian ke kanan, ke kiri, terus rotasi kanan, rotasi kiri, semua dilakukan. Nah, kalau memang kita juga punya tujuan lain untuk bisa menstimulus refleks Babinski-nya supaya hilang, itu pada posisi tengkurap,
kita bisa nanti menggerakkan bolanya ya ke depan kemudian ke belakang. Nah, tentunya itu dilakukan setelah kita sudah melakukan stretching terhadap bagian telapak kakinya. Jadi untuk bisa menghilangkan refleks Babinski adalah salah satunya dengan cara memberikan stretching pada bagian telapak kaki anak ya. Tidak hanya telapaknya, sama jari-jarinya juga. Itu dilakukan kemudian ditahan ya sekitar 10 hitungan, lepas, nanti diulangi lagi. Nah, baru kemudian dilakukan stimulus di atas bola gym dalam posisi tengkurap. Kita pegang tungkainya, kemudian gerakan bola menjauhi kita, lalu mendekati kita. Nah, pada saat mendekati kita itulah kemudian kita arahkan kaki anak supaya membuka, menempel ke lantai. Itu nanti berguna untuk persiapan anak di dalam berdiri dan juga berjalan. Jadi intinya stimulasi vestibular di atas bola gym lakukanlah yang sekiranya anak tidak nyaman. Yang justru nyaman tidak usah terlalu lama, yang belum nyaman kita perbanyak. Yang perlu menjadi perhatian orang tua adalah jika memang mendapati hal ini, jangan kemudian terus dihentikan stimulasinya. Justru ini adalah sebuah indikator bahwa memang masih ada refleks primitif yang belum matang. Berarti lakukan gerakan ini secara terus-menerus. Lakukan stimulasi ini terus-menerus. Nanti hasilnya adalah saraf itu akan adaptasi, maka lama-kelamaan refleks primitif ini juga akan hilang. Nah, untuk stimulasi keseimbangan duduknya, kita bisa tempatkan anak di atas bola gym, lalu kita bisa pegang bagian pinggulnya. Kemudian kita gerakkan bola itu ke arah depan belakang, kanan kiri, kemudian rotasi ya, rotasi kanan, rotasi kiri. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuannya adalah untuk memunculkan refleks parasut pada anak. Ya, refleks parasut yang sudah kita pelajari bersama yang kemarin, ada refleks parasut ke depan, ke belakang, kemudian yang ke samping kanan, ada yang samping kiri. Nah, jika memang refleks ini belum ada, sementara melihat usianya seharusnya anak ini sudah muncul refleks parasut, maka orang tua bisa memberikan stimulasi dengan cara seperti ini. Karena memang refleks ini begitu sangat penting ya bagi anak yang nantinya juga akan dipakai sepanjang hayat, maka stimulasi dari refleks ini itu menjadi poin utama di dalam keseimbangan duduk. Nah, latihan ini bisa dilakukan pada anak-anak yang memang keseimbangannya masih kurang ya. Tentunya dilakukan secara bertahap. Untuk gerakan bolanya jangan terlalu ekstrim. Jadi kalau memang anak itu sudah terlihat sangat ketakutan pada saat ditempatkan di atas bola, tentu saja gerakannya cukup yang ringan-ringan saja. Ya, derajat pergerakan bolanya cukup sedikit saja. Nah, apabila anak sudah adaptasi dengan gerakan yang sedikit ini, nanti kita tambah lagi derajat pergerakan bolanya. Jadi nanti disesuaikan saja ya, jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak ya, yang amat sangat gitu. Jadi biasanya memang pada saat stimulasi vestibular ini anak cenderung memang tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanannya itu jangan sampai kemudian membuat anak akhirnya tidak mau lagi besoknya. Tapi ada kalanya memang tipe anak itu ada yang memang impulsif ya, jadi memang tidak mau sama sekali melakukan penolakan. Kalau memang ingin mendapatkan target yang kita inginkan, tentunya bisa dibilang agak sedikit memaksa ya. Mungkin dengan cara mengalihkan perhatiannya atau diajak bermain dalam posisi di atas bola gym itu sambil bernyanyi mungkin. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu tetap merasakan nyaman sambil kita memberikan stimulasi vestibular.